Baik, selanjutnya ada jurnal pengeluaran kas. Jadi jurnal pengeluaran kas ini adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua pembayaran tunai, termasuk pembelian secara tunai. Nah, ini contohnya di kolom-kolomnya adalah yang pertama ada tanggal, nomor ceknya, yang di debit ini adalah toko-tokonya yang dibayar atau dia membayar kepada toko-toko ini ya. Ada Gilang, Sakti, Bella, kemudian Zena. Kemudian ada referensi pos. Terus ada kolom-kolom yang berhubungan. Yang pertama ada di debit akun lainnya. Kalau dia bukan untuk membayar utang usaha. Kemudian yang selanjutnya ada utang usaha itu sendiri. Dan selanjutnya yang di kredit adalah kas, karena dia membayar utang ya. Jadi kasnya keluar. Baik, yang pertama, tanggal 3 Maret dia ada bayar sewa sebesar 2.400.000. Kita masukkan ke akun lainnya karena di sini nggak ada kolom beban sewa. Oke, kreditnya kas. Kemudian yang tanggal 16 Maret dia bayar kepada Gilang. Ini yang dia hubungannya dengan utang usaha karena dia beli barang kemudian dia bayar 1.845.000. Masukkan ya debitnya, kemudian kasnya 1.845.000. Kemudian tanggal 22 dia bayar kepada toko Sakti tadi, peralatan tadi ya. Jadi utang usaha pada kas 4.200.000. Kemudian dia bayar juga kepada toko Della, utang usaha pada kas 630. Kemudian dia bayar beban utilitas sebesar 1.575.000. Akun lainnya pada kas. Kemudian ada dia juga bayar toko Zena, utang usaha pada kas sebesar 900.000 rupiah. Kemudian kita saldo, kita total semua. Akun lainnya 3.975.000. Kemudian utang usaha 7.575.000. Kemudian kasnya 11.550.000 rupiah. Oke, yang harus kita buat yang pertama adalah buku besar umum utang usaha totalnya adalah 7.575.000. Nah, ini ada saldo dari jurnal pembelian yang tadi ya, dia beli 9.345.000, kemudian dia bayar 7.575.000, kemudian sisanya masih 3 juta sekian gitu. Kalau saldo dari 1 Maret ini adalah saldo dari sebelumnya, dari bulan sebelumnya ya, jadi diteruskan gitu. Kemudian kasnya tanggal 1 Maret masih ada saldo 20 sekian, 20.925. Kemudian tanggal 31 Maret dia ada di akhir bulan ya 11.550. Jadi masih ada dia sudah keluar 11.550 ya. Jadi masih ada 9.375. Kemudian dia beban sewa, ada beban sewa tadi masuk akun lainnya 2.400.000. Kemudian beban utilitas 1.575.000. Oke. Jadi setelah kita buat buku besar umum, kita buat buku besar pembantu utang usaha. Yang masing-masing tokonya kita buat sendiri ya. Yang pertama ada toko Della tanggal 12, tanggal 20 dan tanggal 23 ya. Dia bayar tanggal 12 ini dia ada beli ya ke dia 630, kemudian beli lagi 2.175.000 dan dia baru bayarnya yang 630 yang tanggal 12. Jadi sisanya masih 2.175. Gilang pada tanggal 1 Maret saldonya 1.845. Kemudian dia bayar 1.845, kemudian sudah ya, nggak ada hutang lagi. Gilang. Toko Zena tanggal 4 dia ada beli barang kepada toko Zena 900.000. Tanggal 28 Maret JP ya, ini jurnal pembelian 1.440. Jadi total
yang dibeli adalah 2.340.000 dan di pengeluaran kas ini dia masih membayar yang transaksi pada bulan 4 900.000, jadi sisanya masih 1.440 yang masih dia hutang. Kemudian Sakti tanggal 13 Maret beli peralatan tadi 4.200.000. Kemudian di jurnal pengeluaran kas ini ada transaksi keluar ya, uang keluar, berarti dia bayar 4.200.000-nya dan sudah tidak ada saldo di toko Sakti ini. Kemudian setelah kita selesai membuat 4 jurnal, jadi yang pertama ada jurnal penjualan, penerimaan, pembelian, dan pengeluaran. Nah, kalau yang berhubungan dengan pembelian dan pengeluaran ini kita buat semacam laporan gitu. Nah, yang terdiri dari utang usaha, dia sebagai pengendalinya, dan toko-tokonya. Jadi kita harus pastiin kita laporannya benar gitu, hitungannya benar. Nah, pada tanggal 1 Maret dia masih ada saldo utang 1.845.000 rupiah. Kemudian dia ada pembelian barang, entah itu barang entah itu peralatan sebesar 9.345.000 rupiah. Kemudian dia bayar jurnal pengeluaran kas tadi 7.575.000, jadi totalnya masih ada 3.615. Nah, jadi utang ini pasti masih ada juga di toko-toko tertentu. Nah, ternyata utang ini masih ada di toko Bella, Gilang udah lunas, Zena sekian, dan Sakti juga udah lunas. Totalnya adalah 3.615.000 rupiah. Gitu ya. Jadi kita harus bikin, setelah kita selesai membuat jurnal, kemudian kita bikin buku besar, kemudian kita juga membuat laporan terkait akun pengendali dan masing-masing tokonya gitu, untuk memastikan laporan kita atau hitungan kita itu sudah